Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, maaf Gus Miftah. Nama saya Yusuf Amrullah, saya dari Pendidikan Agama Islam FTIK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Cita-cita. Cita-cita ingin menjadi seorang guru yang bisa mencerdaskan bangsa dan juga negara, karena saya melihat keadaan generasi di zaman sekarang tuh terpanah itu loh. Ingin mencerdaskan lagi lah intinya. Oh. Lah cara ngomongnya wis kaya guru iki, tapi bajunya kaya Mbak Mudin. Mudin. Ayo Mas Yusuf. Saya ingin, sebelumnya maaf Pak, Gus Miftah. Ya Pak, ya Leh. Sak bahagiamu lah pokoknya. Tarik napas dulu, Tarik napas yang panjang. Napas dulu. Gak usah dikeluarkan, mati. Kamu tak kasih tip ya, kalau mau naik panggung itu biasanya saya dulu pas latihan tuh baca Fatihah. Fatihah itu keren. Kamu punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Nah, ya kalau kamu pengen ketemu malaikat ya gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Insya Allah langsung ketemu malaikat Israel. Jadi kalau naik panggung gini baca Fatihah, naik panggung Robbis roli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udah boleh bertanya ini Om? Matamu ke US kok ada. Om lagi. Aku kapan rapi karo tantemu iki lho. Buida tantemu po. Astagfirullah. Capek deh. Saya ingin bertanya. Kamu mundur dikit. Jeleknya kelewatan. Apa Sob? Saya ingin bertanya tentang moderasi beragama di dalam Islam, dalam organisasi di dalam Islam ya, Pak Miftah. Ya Leh, ya matur nuwun. Terus nah, organisasi gimana maksudnya? organisasi di dalam Islam kan bermacam-macam tuh Pak. Nah, di sini saya masih terlalu awam sekali. Kamu apa? Organisasimu apa? Alhamdulillah saya NU, keluarga Dharma saya Gandul? NU, Nahdlatul Ulama. Kamu tahu Dharma Gandul nggak? Tahu Dharma Gandul nggak? Oh, kalau Gandul Mbak Dharma tahu ya. Kamu NU. Tapi Terus? belum punya Kartanu. Terus? Jadi ya NU aja Pak. Ya terus? Eh, Kesuwen gue. Saya ingin bertanya Pak ya. Yang menjadi inti permasalahannya ini Pak, kenapa sih selalu ada oknum-oknum tertentu yang masih membeda-bedakan, bahkan memisah-misahkan antara satu sama lain saudara muslim. Bahkan tujuan kita kan sesama agama Islam, umat muslim itu cuma satu Pak, berjihad dan juga beribadah di jalannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus? Nabrak enggak Pak? Aduh. Terus sudah Pak. Sudah. Lah kowe takon apa? Yang menjadi inti problemnya tuh bagaimana sih itikat kita sebagai generasi milenial, terutama lagi mahasiswa, itu bisa memperkuat kesatuan dan rasa kesatuan. Oke. Satu lagi. Kowe ngaji jurumiyah ra, Le? Belum? Kowe ngaji jurumiyah ra? Ngaji? Ngaji jurumiyah enggak? Jurumiyah tuh apa Pak? Oh, orang ngerti. Ya wis. Angel. Jadi gini, kenapa kita harus bersatu? Dalam jurumiyah itu ada syair bunyinya begini. Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Dhammah persatuan itu merupakan tanda-tanda dan alamat kemuliaan, kejayaan, sementara kasroh itu tanda-tanda kita akan jatuh. Lah, orang Indonesia itu bisa besar kalau bersatu. Cuman yang perlu dipahami adalah ini negara besar, Le. Indonesia itu seperti rumah besar. Di dalam rumah itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamar masing-masing tidak akan terjadi masalah. Masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Bagaimana kalau kita pengen komunikasi dengan kamar orang lain? Jangan masuk ke kamarnya orang lain, tapi yuk kita membuat ruang tamu bersama. Makanya kenapa ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu tujuannya untuk menciptakan ruang tamu. Jadi nggak ada hak bagi kita untuk intervensi kepada agama orang lain. Toh kemudian Al-Quran mengatakan famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman berimana, yang mau kafir kafirlah dengan segala konsekuensinya. Begitu punya pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Langkah pertama. Langkah kedua apa? Masing-masing kamar itu itu ada banyak ranjang.
Ada kamarnya Islam, ranjangnya apa? Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada LDII, dan lain sebagainya. Selama kembali ke ranjangnya masing-masing, gak ada masalah. Masalah itu kenapa? Karena kita suka keranjangnya orang. Contoh, Indonesia dengan alus orang NU sudah nyaman dengan tahlilan macam-macam. Kenapa you masih komentar soal itu? Ya benar banget Pak. Hah? Bener kan? Nah, makanya kemudian apa? Memahaminya adalah meyakini yang kita lakukan benar itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Tetangga saya Mas Yusuf, kalau kamu ke Jogja, pondok saya itu tetangganya, lingkungan masyarakatnya 60% Katolik. Selatan saya rumahnya pendeta, utara saya selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan kok, itu loh. Tapi bagaimana kemudian kita menjalin persatuan yang luar biasa? Kalau kemudian ada perbedaan, Mas, kamu suka sambal apa enggak? Suka banget Pak. Pertanyaan saya, kenapa sambal itu rasanya kok enak? Karena di setiap individu pasti ingin menikmati sesuatu hal yang menantang gitu sih Pak. Iki abstrak banget, tekan ele. Kenapa sambal itu enak? Karena sambal itu berangkat dari bahan yang berbeda. Ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah, ada micinnya, ada garamnya, ada terasinya. Ditumbuk di satu tempat yang sama, namanya cobek. Kalau di sini namanya apa? Codot. Codot, goblok, codot gitu. Cowek kok codot gitu. Kalau di sini namanya apa Pak? Lemper atau cobek. Dia ditumbuk di satu tempat yang sama tanpa harus kemudian merasa sok paling penting. Ini yang penting aku cabenya, ini yang paling penting aku bawang putihnya, ini yang paling penting aku terasinya. Di satu tempat yang sama, semuanya memberikan sumbangsih yang sama sehingga menghasilkan aroma yang nikmat, rasa yang lezat. Kenapa? Karena sama, ditumbuk di tempat yang namanya. Kalau kita egois, yuk makan sambal, yang dimakan cabenya dulu, habis cabe bawang putih, terakhir terasi, merongos cangkemmu tak kandani. Justru ketika kita melihat perbedaan itu seperti sambal itu nikmat nih. Kenapa pelangi itu menjadi indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Kenapa suara-suara musik itu menghasilkan suara yang indah? Karena justru berangkat dari alat musik yang berbeda-beda. Maka akan menghasilkan keindahan. Dan inilah Indonesia. Anda sebagai orang Islam meyakini Islam agama yang paling benar, wajib, inna dina indallahil Islam. Tapi bukan berarti kamu diperbolehkan untuk menyalahkan orang yang beragama lain. Toh la ikroha fiddin, santai saja li. Maka jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Alhamdulillah. Paham orang, aku ngomong oke ora paham, utekmu mendasku malah aku. Udah, enggak apa-apa.